Oke, kita lanjutkan lagi perjalanannya. Kamis, tanggal 2 November tahun 2023. Memberimu pelajaran. Bab 6816 sampai bab 6820. Segera penjaga penjara membawa Ye Chen ke pintu sel nomor 8 tempat dia ditugaskan. Awalnya para tahanan di dalam tertawa-tawa dan membuat kekacauan. Penjaga penjara berteriak melalui pintu dan semua tahanan berbaris di tengah sel. Kedua sipir penjara yang menunggu di depan pintu memeriksa jumlah orang melalui jeruji besi, lalu menggunakan interkom untuk memberitahu rekannya agar membuka pintu. Lalu keduanya masuk terlebih dahulu untuk memverifikasi, dan setelah memastikan bahwa tidak ada masalah, mereka memberikan instruksi kepada penjaga penjara dengan Ye Chen di belakang. Penjaga penjara mendorong Ye Chen dan melihatnya dibawa ke sel. Begitu memasuki sel, Ye Chen mencium bau asam, bau badan dan bau kaki bercampur dengan bau tempat tidur. Ditambah bau toilet membuatnya menjijikkan. Begitu Ye Chen masuk, dia tidak bisa menahan cemberut, tetapi tahanan di dalam tidak peduli sama sekali dengan bau kotor di dalamnya. Salah satu dari mereka, seorang pria kulit putih berotot dengan janggut lebat, melihat ekspresi tidak senang Ye Chen di wajahnya dan bahkan tidak bisa menahan tawa dan bercanda. "Wow, wanita cantik Asia kita sepertinya tidak puas dengan kondisi sanitasi di sini." Sekelompok orang di sekitar tiba-tiba tertawa terbahak-bahak dan salah satu dari mereka, seorang pria berkulit hitam kurus, berkata sambil tersenyum mesum, "Bos, kulit dan daging lembut pria ini pasti sesuai dengan keinginan Anda." Pria berotot itu tertawa dan berkata, "Aku akan membiarkan dia terbiasa dengan bau badanku dan adikku secepat mungkin." Semua orang mulai tertawa. Ye Chen mengerutkan kening dan menatap pria berotot itu, dan 10.000 cara untuk menyiksanya terlintas di benaknya. Ketika pria berotot itu melihat Ye Chen menatapnya, dia dengan sengaja mengangkat alisnya ke arah Ye Chen, dengan ekspresi cabul dan ejekan di wajahnya. Kali ini, penjaga penjara utama memperkenalkan Ye Chen, "Ini teman sekamar barumu. Dan mulai sekarang kamu akan tidur di ranjang nomor 16. Setelah itu, dia menatap pria berotot itu lagi dan mengingatkannya, "Din, sebaiknya kamu menahan diri, apa yang terjadi terakhir kali belum berakhir. Kamu telah menimbulkan begitu banyak masalah beberapa kali." Kotoran pria berotot itu mengatupkan bibirnya dan berkata, "Aku baru saja meniduri anak itu beberapa kali. Awalnya hal itu memberinya kebahagiaan, tapi dia tidak bisa memikirkannya dan harus bunuh diri. Masih bisakah kamu menyalahkanku?" Seorang tahanan setuju sambil tersenyum, "Bos menyukai dia. Itu adalah berkahnya, apa yang begitu sulit untuk dipikirkan?" Saat dia berbicara, dia tersenyum dan bertanya kepada penjaga penjara, "Tuan, apakah anak itu sudah mati?" "Yang ini baik-baik saja. Dia belum mati. Dia masih diselamatkan," kata penjaga penjara dengan wajah muram. "Namun, masih belum jelas apakah dia bisa selamat. Jadi tolong jangan membuat dia mendapat masalah lagi. Aku baru-baru ini." Sambil mengatakan itu, dia melihat ke arah Ye Chen dan berkata kepada pria berotot bernama Din, "Bukannya kamu tidak bisa melakukan beberapa hal,
kamu hanya perlu mengontrol skalanya agar tidak menambah masalah bagi kami." Pria berotot itu terkekeh dan berkata, "Jangan khawatir, saya akan mengurusnya." Penjaga penjara mengangguk, lalu mengabaikan Ye Chen, berbalik dan berjalan keluar bersama dua penjaga penjara lainnya. Kemudian gerbang pagar menutup secara otomatis. Selusin orang yang masih mengantri tiba-tiba menjadi santai. Pria berotot bernama Din memandang Ye Chen dan mencibir, "Hei, orang baru, izinkan saya memberitahu Anda aturan sel ini." Ye Chen mengabaikannya dan langsung berjalan ke tempat tidurnya yang ke-16. Melihat Ye Chen mengabaikannya, Din tiba-tiba menjadi sedikit marah. Dia segera berlari, meraih kerah Ye Chen, mengepalkan tinjunya, dan memberi isyarat kepada Ye Chen, "Nak, aku sedang berbicara denganmu. Dengarkan, jangan lakukan itu, kamu mengerti?" Ye Chen mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, "Mulutmu benar-benar bau, dan tubuhmu juga bau. Seluruh sel dipenuhi dengan bau yang menjijikkan. Sepertinya kebersihan sel ini perlu ditingkatkan." Karena itu, Ye Chen melepaskan tangannya dan merapikan tempat tidurnya. Din tidak menyangka Ye Chen berani berbicara dengannya seperti ini, dan hatinya sedikit bingung. Dia khawatir Ye Chen memiliki latar belakang yang tidak mampu dia sakiti. Jadi dia menginjak Ye Chen dan bertanya kepadanya dengan suara dingin, "Nak, apa yang kamu lakukan? Kamu sangat berani. Apa latar belakangmu? Laporkan saja. Jika Anda bisa menyebutkannya, saya bisa memberi Anda wajah. Tetapi jika Anda bisa, jangan beritahu saya. Jangan salahkan saya karena bersikap kasar kepada Anda." Ye Chen memandangi kakinya yang kotor, meninggalkan bekas sepatu di tempat tidurnya, dan berkata dengan dingin, "Saya tidak memiliki latar belakang apapun. Saya hanya seorang imigran gelap yang ditangkap oleh kantor imigrasi. Anda tidak perlu memberi saya wajah. Aku juga tidak akan memberimu muka. Sekarang singkirkan kaki kotormu dan bersihkan jejak kakiku." Din tertegun sejenak. Siapa di sel ini yang tidak bisa menghormatinya? Selama seminggu saya bisa mengalahkan siapapun yang saya inginkan dan tidur dengan siapapun yang saya inginkan. Namun ia tidak pernah menyangka bahwa orang Asia dengan penampilan rapuh, kulit halus, dan daging lembut berani berbicara omong kosong di depan dirinya yang berotot. Yang lain tidak menyangka bahwa Ye Chen, pendatang baru, akan begitu berani dan berani berbicara dengan bos sel seperti ini. Semua orang terkejut dan penasaran, ingin melihat bagaimana Din akan memberi pelajaran pada bocah bodoh ini. Tahukah Anda, Din adalah pria berotot standar Amerika, besar dan kuat, jadi di penjara tempat tinju beradu, nilai kekuatannya relatif tinggi. Di sel ini, tidak ada seorang pun yang menjadi lawan Anda. Selain itu, ada total 15 orang di seluruh sel, tidak termasuk Ye Chen. 7 atau 8 di antaranya adalah adik laki-laki Din, dan sisanya juga sangat takut pada Din dan tidak berani macam-macam dengannya secara absolut. Pada saat ini, Din mengertakkan gigi dengan ekspresi kesal di wajahnya dan berkata, "Wah, kamu mungkin tidak tahu dari mana asalmu. Sudah kubilang, di sini, aku, Din, yang mengambil keputusan akhir dalam segala hal. Aku serahkan padamu. Berdirilah. Jika kamu berbaring, kamu tidak bisa duduk. Jika aku menyuruhmu berbaring,
Kamu tidak bisa berbaring, kamu harus melakukan apa yang aku perintahkan. Kamu punya untuk makan apa yang aku suruh kamu makan. Kamu harus menelan semua yang aku suruh kamu lakukan. Kamu harus menelan apa yang kamu mau. Jika tidak, aku akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Melihat dia berbicara dengan cara yang vulgar dan mengancam, Ye Chen bertanya kepadanya tanpa ekspresi, "Apakah kamu gay?" Din mengepalkan tangannya erat-erat, "Aku bukan gay, tapi di sini, aku suka pria sepertimu dengan kulit tipis dan daging empuk untuk melayaniku." Bersambung.